Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Ega Puspitasari, Kakak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah. Ya, di sini Kakak akan menjelaskan sedikit materi mengenai sejarah organisasi regional dan global. Organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini hanya mencakup beberapa wilayah dan diberikan pada negara-negara kawasan tertentu. Sedangkan organisasi global atau internasional, cakupannya itu lebih luas. Nah, itu artinya tidak terbatas pada kawasan apapun. Dan dalam bidang kerjasamanya juga, itu cakupannya dalam wilayah yang besar, mencakup politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam sebuah hubungan kerjasama antar berbagai negara, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini juga yang menjadi faktor terjadinya halangan atau tantangan yang didapat dalam jalinan perhubungan antar negara-negara ini. Banyaknya menjalin hubungan dengan banyak negara-negara lainnya yang akhirnya bisa saja membuat keadaan jadi berubah. Atau karena perang politik yang mengakibatkan hubungan internasional antara negara-negara lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Kita juga bisa melihat tujuan organisasi koperasi yang bantu kita melihat jelas dalam bidang perekonomian. Namun, dengan adanya hubungan internasional maupun global, ini dapat menangani berbagai masalah yang terjadi antar negara-negara, sehingga membantu banyak organisasi berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa bentuk organisasi regional dan global, berikut diantaranya ASEAN, APEC, GATT, dan PBB. ASEAN, sejarah berdirinya ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari kawasan di Asia Tenggara. Tujuan dari organisasi besar dan terkenal ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Yang paling ditekankan dari tujuan organisasi ini adalah memajukan perdamaian di tingkat regional. Jadi, organisasi ini adalah organisasi regional. Nah, APEC, organisasi ini beranggotakan banyak pembisnis dari semua negara-negara Asia Pasifik. Organisasi ini aktif dalam perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik, tapi hanya melibatkan sektor swasta. Kemudian yang ketiga, GATT, organisasi regional yang satu ini selalu mengupayakan agar terciptanya perdagangan bebas di dunia yang sudah disepakati bersama. Jadi, organisasi ini bertujuan agar produk apapun yang dibuat di negara tersebut bisa diproduksi dengan baik. Maka produksi tersebut harus menembus pasar dunia. Kemudian yang keempat, PBB, organisasi global yang satu ini adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Organisasi regional merupakan organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Nah, organisasi regional mempunyai ruang lingkup yang terbatas pada kegiatan regional, dan keanggotaan hanya meliputi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Organisasi regional hanya meliputi organisasi perdagangan bebas, kerjasama regional, dan kerjasama ekonomi. Nah, di sini kakak akan lanjut sedikit menjelaskan mengenai organisasi perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor, impor, atau hambatan perdagangan lainnya. Melalui organisasi perdagangan bebas, peningkatan perekonomian suatu negara dicapai sesuai dengan tujuan. Nah, organisasi perdagangan bebas meliputi sebagai berikut: kerjasama regional di Asia Tenggara, kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dengan negara Cina, dan organisasi kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di Amerika Utara. Nah, yang pertama, kerjasama regional di Asia Tenggara merupakan suatu kerjasama regional di Asia Tenggara untuk mengukurkan hambatan perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang kedua, kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN
dengan negara Cina, yang merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Kemudian yang ketiga, Organisasi Kerjasama Perdagangan Bebas antara negara-negara di Amerika Utara, yang merupakan organisasi kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di Amerika, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, baik adik-adik, itulah sebagian materi yang dapat kakak jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.